Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada pagi ini, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 756 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 6 Agustus 2020 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43 mengatakan, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi ninna naposonaima, behama pangalehokku mangganupi 100 salak. Alai ninna si Elisama, sailehon mai di situan natoropi, asamangan nasida, ai songonodo hata ni Jahuba, ikomangan akajol mai jala ikonadong do peteba. Demikian firman Tuhan. Setelah Nabi Elia diangkat ke sorga, segera nampak bahwa kuasa kenabian diberikan kepada Elisa. Jubah Elia pun sudah ditinggalkan kepada Elisa. Elisa telah resmi mengganti dan melanjutkan tugas Elia sebagai nabi. Renungan harian ini bagian dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Elia, telah terjadi kekeringan yang panjang. Kelaparan pun tidak terelakkan. Pada masa Elisa, kejadian kekeringan selama 7 tahun pun terjadi. Di mana-mana kekurangan makanan. Dalam situasi kekeringan kelaparan tersebut, hadiah 20 buah roti dan 1 kantong gandum diterima
oleh Elisa dari seseorang di Baal Salisa, dan itu pastilah sangat berharga. Elisa berhak dan bebas untuk menggunakan itu bagi keperluan dirinya sendiri sebagai cadangan makanan selama beberapa hari ke depan. Tetapi ia tidak memakainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Elisa menyuruh pembantunya Gehazi untuk membagikannya kepada 100 orang yang sedang berkumpul. Barangkali mereka itu murid-murid Elisa sendiri. Dengan tindakannya tersebut, dia menjadi seorang bapa bagi murid-muridnya dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka. Gehazi pembantunya merasa heran dengan perintah Elisa tersebut. Bagaimana mungkin roti-roti kecil sejumlah 20 mencukupi 100 orang dewasa? Namun Elisa memberikan perintah tersebut bukan atas dirinya sendiri, tetapi atas dasar firman Tuhan dan dalam nama Tuhan yang mengatakan orang akan makan bahkan ada sisanya. Pembantunya tersebut berpikir secara logika manusia dan hitungan-hitungan manusia, sedangkan Elisa dengan kuasa Tuhan. Kemampuan manusia memang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa diukur oleh logika dan hitungan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pembantu itu, meskipun belum dapat menerima secara akal budinya, ia membagikan 20 roti tersebut kepada 100 orang murid-murid Elisa tersebut. Mereka makan dengan cukup. Benar seperti yang dikatakan Elisa, masih ada yang tersisa setelah mereka masing-masing kenyang. Tuhan bekerja dengan kuasanya atas roti-roti tersebut. Saudara-saudara, kuasa Tuhan yang sama tetap berlangsung dan bekerja di segala zaman, termasuk pada saat ini, di zaman kita ini. Tuhan tetap menampakkan kuasanya, dan kita harus melihatnya dengan mata iman kita, bukan dengan logika atau akal budi kita. Kita bisa belajar dari Elisa juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melihat ciri-ciri kehidupan itu dari tindakannya. Pertama, Elisa, orang yang beriman kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia dengan penuh yakin menyuruh pembantunya untuk membagi roti-roti tersebut. Yang kedua, Elisa tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, walau roti dan gandum tersebut adalah bagiannya. Tetapi dia peduli kepada orang lain dan membagikannya. Elisa memberi teladan, memberi pelajaran bagi kita bahwa pelayanan seseorang yang percaya adalah pelayanan holistik, melayani rohani dan juga melayani jasmani. Yang ketiga, apa yang dilakukan
oleh Elisa, sempurna dalam Yesus Kristus. Ia membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, dan sisa 12 bakul. Markus 6 ayat 42 sampai 43. Saudara-saudara, percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Dia memperhatikan kita. Dia memperlengkapi kita akan apa yang kita butuhkan untuk hidup dengan melakukan firman-Nya dan taat kepadanya. Ia mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan yang benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami, dan kami bersedih karenanya di tengah pandemi coronavirus COVID-19. Kami berdoa kepadamu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang salah, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya padamu. Berikanlah makanan kami setiap hari, walau di tengah kesulitan pandemi ini, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Sembuhkanlah orang yang sakit, yang terluka, agar mereka memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 756 ayat 3. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.